Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhalla bil mauti riqabal jababirah wa ahana bil mauti amalal qayasirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan. Semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar amalan penyelamat dari azab dan siksa kubur. Sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa nikmat dan azab kubur itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Ahlus sunnah wal jamaah menyepakati bahwa siksa dan nikmat kubur itu sesuatu yang pasti. Hal ini dilandaskan baik itu dari Al-Quranul Karim maupun dari sunnah baginda Rasulullah SAW yang kesemuanya mempertegas bahwa nikmat dan azab kubur itu sesuatu yang pasti. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ahla fir'auna asyaddal 'adzab. Surah Ghafir ayat 46. Bahwa api neraka itu di dalam kuburan ditampakkan pagi dan sore. Lalu ketika datangnya hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan keluarganya, pengikutnya, pada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih, yaitu api neraka. Artinya ayat ini mempertegas bahwa siksa kubur itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dalam bahasa lain, kubur itu juga disebut dengan barzakh, alam barzakh. Jadi alam barzakh ini adalah alam perantara antara kehidupan dunia yang telah ditinggalkan dan kehidupan akhirat yang tengah menanti. Maka dia disebut dengan barzakh. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 yang berbunyi, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu ada alam barzakh yang nanti akan berhenti ketika mereka dibangkitkan. Nah, alam barzakh atau alam kubur ini bisa disebut dengan alam penantian, menanti hisab pada hari kiamat. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Ta'awwadzu billahi min azabil qabr. Mohon perlindunganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Ketika berbicara tentang kubur, Utsman bin Affan, salah seorang sahabat yang setiap kali beliau ziarah kubur, melihat kuburan, beliau menangis
sampai-sampai jenggotnya basah karena air mata tangisan beliau. Maka para sahabat bertanya, wahai Utsman, disebutkan kepadamu tentang neraka, engkau tidak menangis, tentang surga engkau tidak menangis. Kenapa ketika disebutkan tentang kubur, maka engkau menangis sedemikian rupa? Utsman bin Affan mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah permulaannya akhirat. Innal qabra awwalu manazil akhirah. Faman yanju minha fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat di tangga pertama akhirat ini, maka setelahnya dia akan lebih mudah lagi. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat, fama ba'dahu asyad. Setelahnya, setelah kuburan ini akan lebih dahsyat lagi siksanya. Karena itu penting sekali kita memahami apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur tersebut. Banyak hal diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, bahwa yang pertama sekali yang akan dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah tauhidullah. Seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam dirinya ada keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebut dalam surah Ibrahim ayat 27 yang berbunyi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh. Dan kalimat yang kokoh itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan dunia ketika dia akan wafat. Wa fil akhirah, ketika dia sudah berada di akhirat. Dan permulaan akhirat itu diawali dari alam kubur. Maka seseorang yang ingin selamat dari azab kubur, perkokohlah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan dalam diri kita ini, kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun wafat dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istiqamatu fi dinillah, yaitu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka istiqomah di dalam kalimat Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka nanti ketika akan wafat didatangi oleh para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, lalu malaikat itu pun membisikkan, alla takhafu, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang akan menjadi wali penolong kalian di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan tentunya pertama kali akhirat itu diawali dengan alam barzakh, yaitu alam kubur. Jadi amalan yang patut untuk kita perhatikan agar supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur adalah istiqomah di dalam
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, riwayatnya panjang tetapi ringkasnya riwayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang jenazah, mayat, ketika diletakkan di dalam kuburnya, dia akan mendengar terumpah suara sandal orang yang mengantarnya. Ketika orang-orang itu mulai berpergian, lalu kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kanatis salatu 'inda ra'sihi, maka salatnya akan menjadi penjaganya di kepalanya. Wa kana siyamu 'in yaminihi, kemudian puasanya akan menjaganya dari sebelah kanan. Wa kanatiz zakatu 'an shimalihi, kemudian zakatnya juga akan menjaganya dari azab kubur dari sebelah kiri. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqati wassilati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas inda rijlaihi, kemudian kebaikan yang dia kerjakan, baik itu sedekah, menyambung tali silaturahim, mengajak kepada kebaikan, berbuat yang terbaik kepada sesama manusia, dia akan menjaganya dari kedua kakinya. Maka ketika datang azab itu dari kepala, solat mengatakan, tidak ada tempat bagimu untuk datang kepada si fulan, karena solat yang menjaganya. Ketika datang dari sebelah kanan, puasa menjaga kita. Dari sebelah kiri, zakat kita pun menjaga kita. Kemudian dari kedua kaki kita, amal-amal kebaikan pun juga akan menjaga seseorang dari azab kubur tersebut. Karena itu kata para ulama, yang ketiga yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa dan azab kubur adalah amal-amal kebaikan, di antaranya solat. Solat 5 waktu yang wajib kita kerjakan akan menjadi penjaga kita dari sebelah kepala kita. Puasa kita, puasa bulan suci Ramadan, atau puasa-puasa sunnah, atau solat-solat sunnah, zakat, sedekah yang kita keluarkan pun, semua itu akan menjaga kita dari siksa dan azab kubur. Selanjutnya apalagi yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah asyhadatu fi sabilillah, yaitu seseorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan terselamatkan dari azab kubur. Kenapa? Karena memang orang-orang yang mati syahid memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu diawali dengan diselamatkan dari siksa kubur. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid?" Ya Rasul, kenapa semua orang yang beriman akan diuji, ditanya nanti di dalam kuburnya kecuali orang-orang yang mati syahid? Apa jawaban Rasul? Kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan dari pedang yang menyentuh kepalanya itu yang menjadi fitnah, ujian bagi orang yang mati syahid tersebut. Kemudian amalan berikutnya yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah ar-ribatu fi sabilillah. Ar-ribatu fi sabilillah, kata para ulama, maknanya seseorang yang bertugas menjaga perbatasan dan tanah airnya. Ketika seseorang ditugaskan untuk menjaga kedaulatan negaranya, wilayahnya, di tempat-tempat khususnya di perbatasan, maka mereka itu ketika wafat di situ, wafat dalam bertugas itu,
maka mereka itu akan diselamatkan dari siksa dan azab kubur. Dan ini amalan yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka yang diberikan tugas oleh negara. Bahwa mereka bertugas menjaga kedaulatan, menjaga tanah air, sehingga amal yang mereka lakukan itu, mereka itu akan diberikan ganjaran, diselamatkan dari azab dan siksa kubur. Bahkan keistimewaannya lebih dari itu. Sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa semua amal manusia ini akan berhenti ketika dia wafat, kecuali orang-orang yang bertugas menjaga perbatasan, orang-orang yang menjaga kedaulatan negara dan bangsanya. Kenapa? Karena amal-amal mereka itu akan terus bertumbuh, akan terus bertambah sampai hari kiamat. Berikutnya yang juga dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah ad-du'a wa ta'awudz, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan kepada Allah dari siksa dan azab kubur. Rasulullah sering mengingatkan, ta'awwadzu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kata Rasul, apabila salah seseorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhirnya dalam solat, selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama, min azabi jahannam. Berlindunglah kepada Allah dari azab neraka jahanam. Yang kedua, min azabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita berlindung kepada Allah. Dan yang ketiga, berlindung dari syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari fitnahnya dajjal. Karena itu ketika selesai kita tasyahud akhir, sebelum mengucapkan salam, kita disunnahkan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Amalan berikutnya yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa azab kubur adalah membaca surah Tabarak. Ay surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, surah Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabri. Sesungguhnya surah Tabarak itu adalah penyelamat seseorang dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak tidur malamnya sebelum selesai membaca ayat, yaitu ayat dari surah Al-Mulk ini. Yaitu disebutkan dalam hadis itu, kana la yanamu hatta yaqra tabarakalladzi biyadihil mulk. Rasulullah SAW tidak tidur sebelum beliau menyelesaikan bacaan surah Tabarak ini. Maka kita lazimkan sebelum tidur kita mengkhatamkan bacaan surah Tabarak yang jumlah ayatnya hanya 30 ayat. Berikutnya juga orang-orang yang akan terselamatkan dari siksa kubur adalah mereka yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari atau pada malam Jumat. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan, amal perbuatan yang dapat dikerjakan oleh seseorang untuk selamat dari azab kubur. Secara umum, ketika seseorang mendoakan orang lain, membacakan istighfar untuk orang yang sudah wafat, maka itu amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Istighfar kita, mohon ampun kita kepada Allah untuk orang yang sudah wafat, itu salah satu cara agar orang-orang yang sudah wafat itu diselamatkan dari azab kubur. Selanjutnya, seseorang yang mendapatkan hadiah pahala. Hadiah pahala dari amalan yang diberikan oleh orang yang masih hidup itu juga akan menyelamatkan seseorang dari siksa dan azab kubur. Misalnya sedekah, haji, umrah,
bacaan Al-Quran. Bagi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu mayoritas sepakat bahwa ibadah-ibadah tersebut bisa dihadiahkan pahalanya untuk mereka yang sudah wafat sehingga mereka diselamatkan dari azab kubur. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa terselamatkan dari azab kubur. Sekali lagi kita harus benar-benar bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alam barzakh itu, alam kuburan itu bisa jadi dia menjadi taman sorga bagi seseorang atau dia menjadi lubang siksa api neraka. Karena itu tugas kita beramal yang banyak, beramal yang baik, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal ibadah kita itu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjadi penyelamat kita dari siksa dan azab kubur. Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah SAW, mengingatkan kepada para sahabatnya, "Hai sahabatku, tahu tidak kalian hari di mana aku sangat miskin, sangat lusuh, sangat hina?" Sahabat bertanya, "Kapan wahai Abu Darda?" Kata Abu Darda, "Hari di mana aku diturunkan ke alam kubur, disitulah hari di mana aku menjadi hina, menjadi orang yang sangat fakir dan miskin." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selamat di dunia, selamat di alam barzakh dan juga selamat di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.